أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar kepada kita, di mana di saat orang-orang dikumpulkan di tengah-tengah keluarganya, justru kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada sore hari ini masih pada bab yang ke-50, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Dan ketika Allah Subhanahu, artinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu sempurna ciptaannya, mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita menyampaikan perkataan Ibnu Hazm yang mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi amrin wa abdil ka'bah wa ma ashbaha dhalik hasya abdul muttalib. Sepakat para ulama, kata Ibnu Hazm, para ulama sepakat mengharamkan atau sepakat atas keharaman setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abd Amr, Abdul Ka'bah dan yang serupa, kecuali Abdul Muttalib. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Kemudian kata Syekh, walakin al-ubudiyah ala qismain. Akan tetapi penghambaan itu terbagi menjadi dua. Ubudiyatun ammah, penghambaan yang umum. Wa hadhihi tashmalu jami'al khalq al-mu'min wal kafir kulluhum ibadullah. Ubudiyah ammah ini mencakup semua makhluk, apakah dia orang yang beriman ataukah dia orang kafir, semua mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Bima'na annahum mamlukuna lillah, maksudnya adalah mereka itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua di bawah kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah mereka, melarang mereka
sebagaimana apa yang Dia kehendaki. Karena mereka semua adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib untuk taat kepada Allah dalam hal yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Makhluquna lillah. Mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim. Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki terhadap mereka. Mereka dibinasakan, mereka diwafatkan, mereka dijadikan orang kaya, mereka dijadikan miskin, sebagaimana Allah yang hendaki. Karena mereka semua itu adalah hamba Allah. Mereka tidak bisa, tidak kuasa untuk menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan-urusan mereka. La yakhruju an hadza ahadun minal khalq. Tidak ada seorang makhluk yang bisa keluar dari hal ini. Mereka dimiliki oleh Allah. Ya, tidak bisa mereka keluar dari kepemilikan Allah. Tidak mungkin mereka akan dimiliki oleh selain Allah. Kemudian mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah yang menciptakan mereka. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka. Jadi, tidak ada makhluk yang bisa keluar dari hal ini. Ini yang dimaksud dengan al-ubudiyah al-ammah, penghambaan yang umum. Kemudian yang kedua, ubudiyatun khassah, penghambaan yang khusus. Wahia ubudiyat ta'alluhi wal mahabbah. Ubudiyah khassah ini yang dimaksud ubudiyat ta'alluh. Artinya setiap muslim meyakini bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah, yang dia sembah hanyalah Allah. Ini yang dimaksud dengan at-ta'alluh, meyakini bahwa satu-satunya ilah bagi dia hanyalah Allah. Dia tidak memiliki ilah selain Allah. Demikian juga al-mahabbah, satu-satunya ilah yang dia cintai adalah Allah. Di sini cinta yang menjadikannya tunduk dan patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi khassatun bil mu'minin. Ubudiyat at-ta'alluh wal mahabbah ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang tadi adalah umum. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sifat ar-rahmah. Ar-Rahim juga sifat rahmah. Tapi Ar-Rahman itu adalah rahmah yang umum. Semua masuk di sana. Orang kafir, orang mukmin, orang fasik, orang saleh, semua makhluk-makhluk Allah mendapatkan rahmah dari Allah dari sifat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Jadi Allah Subhanahu wa taala rahim terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ubudiyah khusus ini adalah ubudiyat at-ta'alluh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya, banyak melakukan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena bagaimanapun banyaknya dosa seseorang, apabila dia beristighfar, dia minta ampun, dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi kata-kata ya ibadi di sini ada khusus bagi orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak termasuk di sini. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun."
wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagi mereka, bagi kalian hari ini, dan tidak ada pula kesusahan bagi kalian. Ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian, fahadhihi ubudiyatun khasatun bil mu'minin. Lalu perkataan Ibnu Hazm, qala hasya. Hasya ini adalah kalimat istithna, pengecualian. Hasya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Ka'bah tidak boleh, kata Ibnu Hazm. Kemudian Abdul Amr, atau yang kita dengar sekarang, kita lihat sekarang Abdul Hasan atau Abdul Husain, ini semuanya adalah tidak boleh, kecuali yang dibolehkan Abdul Al-Muttalib. Ini ta'bid li ghairillah, menghambakan kepada selain Allah. Abdul Ka'bah menghambakan kepada selain Allah. Abdul Amr menghambakan kepada selain Allah. Abdul Hasan, Abdul Husain, ini juga semuanya penghambaan kepada selain Allah. Karena abd harus berikutnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, ini nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Tapi Abdul Ka'bah, Ka'bah itu bukan nama Allah, juga bukan merupakan sifat-sifat Allah. Abdul Hasan atau Abdul Husain, ya, Abdul Amr, ini menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Hazm mengatakan semua penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu haram, tidak boleh, kecuali Abdul Muttalib. Kata siapa ini? Kata Ibnu Hazm. Syekh mengatakan Abdul Muttalib huwa jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم. Abdul Muttalib ini dikecualikan oleh Ibnu Hazm dari pengharaman itu. Semua penghambaan haram, penghambaan kepada selain Allah itu adalah haram, kecuali Abdul Muttalib. Ini boleh, kata Ibnu Hazm. Walakin laisa al-amru kama qala rahimahullah. Namun tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Tidak benar yang dikatakan Ibnu Hazm ini. Fala yajuzu an yusamma ahadun al-an Abdul Muttalib. Sekarang ini tidak boleh seseorang menamakan dirinya Abdul Muttalib atau menamakan anaknya Abdul Muttalib. Fala wajha lil istithna. Pengecualiannya Ibnu Hazm ini tidak benar. Wa innama yuqalu Abdul Muttalib li jaddi Rasul khassah. Abdul Muttalib ini adalah penamaan yang khusus bagi kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sebelum Islam itu datang. Ya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, orang-orang dahulu itu namanya aneh-aneh. Mereka memberikan nama kepada anak-anaknya nama-nama binatang-binatang. Tapi kepada pembantu-pembantunya adalah nama-nama yang bagus. Ya. Jadi, penamaan ini sebelum Islam itu datang. Kemudian wa innama yuqalu Abdul Muttalib li jaddi Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan hikayatan lil madi. Penamaan ini adalah kita memberitahu seseorang tentang sesuatu yang terjadi di zaman dahulu sebelum Islam itu datang. Jadi ketika seseorang mengatakan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul Muttalib, ini dia menceritakan sesuatu yang terjadi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan seseorang untuk menamakan dirinya Abdul Muttalib
atau membiarkan sahabat-sahabatnya atau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menamakan anaknya Abdul Muttalib. Tidak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Apakah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menamakan anaknya atau cucunya Abdul Muttalib? Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar memberitahu bahwa dia ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Dia tidak menganjurkan bagi sahabat-sahabat untuk menamakan anaknya Abdul Muttalib. Ya. Jadi, penamaan Abdul Muttalib itu penamaan yang terjadi dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi atau sebelum Islam itu datang. Kama yuqal Abdul Ka'bah wa Abdul Syams wa Abdul Manaf. Ini semua penghambaan kepada selain Allah. Abdul Ka'bah, Abdul Syams, kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf juga merupakan salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan kita untuk menamakan anak kita Abdul Ka'bah atau Abdul Syams atau Abdul Manaf. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberitahu bahwa kakeknya itu namanya ini. Hikayatun lil madhi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kakek-kakeknya yang namanya seperti ini. Bukan anjuran agar kita menamakan anak kita Abdul Syams atau Abdul Ka'bah atau Abdul Manaf. Ya. Amma ba'da al-Islam fala yajuzu an yusamma ahadun bihadhil asma. Adapun setelah Islam, ya, setelah Islam datang, maka tidak boleh seseorang menamakan anaknya, ya, memberi anaknya nama Abdul Muttalib atau Abdul Syams atau Abdul Ka'bah atau Abdul Manaf. Semuanya tidak boleh, karena ini nama-nama ini penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh, amma hikayatu syai'in madha wa intaha fala ba'sa bidzalik. Adapun kita bercerita tentang sesuatu yang sudah berlalu di masa lalu, maka ini tidak apa-apa. Kita memberitahu bahwa kakek saya namanya Abdul Muttalib atau kakek saya namanya Abdul Syams, ya, Abdul Qamar, Abdul Najm. Tidak apa-apa, ini dia bercerita tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sebelum datangnya Islam ini. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana an-nabiyyu wala kadhib. Wala kadhib indakum wala akdzib. Ana an-nabiyyu la akdzib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Sesungguhnya aku adalah Nabi dan aku tidak bohong. Aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, aku ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Dia menceritakan kepada kita bahwa kakeknya itu namanya Abdul Muttalib. Ini sesuatu sudah terjadi dulu. Sebelum penamaan Abdul Muttalib ini, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bahkan mungkin sebelum bapaknya dilahirkan. Ya. Yang kedua, sisi yang kedua, yaqulun inna Abdul Muttalib laisa isma jaddir Rasul. Abdul Muttalib ini bukan nama kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib ini bukan namanya Abdul Muttalib, tapi namanya Syaibatul Hamd atau Syaibah, karena rambutnya dia putih, ya, sehingga dinamakan dia Syaibah. Walakin qila lah Abdul Muttalib, tapi dia dipanggil Abdul Muttalib lianna ammahu Al-Muttalib, karena pamannya namanya Al-Muttalib. Pamannya Abdul Muttalib ini, Abdul Muttalib ini siapa namanya? Syaibah. Syaibah ini punya paman. Pamannya itu namanya Al-Muttalib. Ya.
Jadi Abdul Muttalib ini bapaknya Hashim, dan orang-orang Makkah ini profesi mereka ini adalah berdagang. Hashim dia mau pergi berjualan atau berniaga ke Syam. Mampirlah dia ke Madinah. Ketika dia akan ke Syam, dia melewati kota Madinah. Ya, di sana dia menikah dengan salah seorang wanita dari suku Bani Najjar. Ya. Kemudian dapatlah mereka anak, mereka namakan dia Syaibah, Hashim ini. Kemudian pergilah dia berniaga ke Syam, kemudian dia meninggal di Syam. Ya. Nah, paman-pamannya atau saudara-saudaranya Hashim ini tahu bahwa saudara mereka punya anak di Madinah. Ya. Mereka tahu bahwa saudara mereka menikah dengan salah seorang wanita dari suku Bani Najjar. Kemudian dia dapat anak, maka mereka ingin mengambil anak itu, membawanya ke Makkah. Mereka minta kepada ibunya agar dipelihara anak ini di Makkah. Namun ibunya menolak. Namun mereka bertekad, bersikeras supaya anak ini dibawa ke Makkah agar dididik oleh paman-pamannya. Bagaimana caranya sementara ibunya tidak mau sekarang? Pada saat anak itu, Abdul Muttalib ini sedang main-main, diambillah dia, langsung dibawa ke Makkah. Jadi dia tidak sempat menggantikan bajunya, dan dia masih kotor, dibawa ke Makkah. Ketika dia masuk di kota Makkah, dia di belakangnya Al-Muttalib, dibonceng sama Al-Muttalib. Orang Makkah begitu melihat ada anak yang bajunya kotor, penampilannya compang-camping, mereka mengira bahwa itu adalah budaknya Al-Muttalib, sehingga mereka mengatakan apa? Abdul Muttalib. Ya. Qilalah Abdul Muttalib lianna ammahu Al-Muttalib bin Abd Manaf jaa bihi wa huwa saghirun min akhwalihi Bani Najjar fil Madinah. Jadi Abdul Muttalib ini dibawa oleh pamannya, ammuhu Al-Muttalib bin Abd Manaf, dibawa oleh pamannya Al-Muttalib bin Abd Manaf. Di saat dia masih kecil, diambil dari keluarganya Bani Najjar di kota Madinah. Wa kana ta'athara launuhu bisawad. Karena perjalanan dari Madinah ke Makkah ini, dia panas, kemudian akhirnya dia kotor. Bisabab safar, warna kulitnya sudah hitam, kemudian bajunya kotor. Fadhannuhu 'abdan mamlukan lil Muttalib. Mereka mengira bahwa dia itu adalah budaknya Al-Muttalib, faqalu Abdul Muttalib, sehingga mereka mengatakan dia adalah Abdul Muttalib, dikira budaknya Abdul Muttalib, padahal dia ini adalah anaknya Hashim dan dia namanya Syaibah. Jelas ini ya ikhwah. Jadi penamaan yang dikecualikan oleh Ibnu Hazm ini adalah salah, karena Nabi SAW dia bercerita tentang masa lalu, dan Abdul Muttalib ini namanya bukanlah Abdul Muttalib, tapi namanya Syaibah. Ya, dia dinamakan Abdul Muttalib karena dia dibonceng oleh pamannya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini pamannya, dibonceng dia oleh pamannya, namun dilihat dia kulitnya kotor, bajunya kotor, dikira dia adalah budaknya Al-Muttalib, sehingga dinamakan dia Abdul Al-Muttalib. Kemudian Syekh di sini membawakan kita dalil yang ketiga dalam bab ini adalah
perkataan Ibnu Abbas berkaitan tentang ayat ini. Falamma taghasyaha Adam, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa, hamalat, maka hamillah dia. Fa'atahuma iblis, lalu kedua-duanya didatangi oleh iblis. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku ini adalah teman kalian di sorga yang menyebabkan kalian keluar dari sorga. Kata iblis, la tuti'ani aw la aj'alanna lahu qarnai ayil. Kalian taati aku, atau aku akan jadikan anak kalian ini yang belum lahir. Adam berjima' dengan Hawa, kemudian dia hamil. Iblis datang. Ya, ikuti apa keinginanku, kata iblis, atau aku akan jadikan untuk anak ini qarn ail, tanduk domba liar. Domba gunung juga namanya ail, domba yang liar. Nah, bagaimana anak keluar dia punya tanduk? Kata iblis, kalau kalian tidak patuhi aku akan jadikan untuk anak ini tanduk seperti tanduknya domba liar atau domba gunung itu. Fayakhruju min batniki fayashuqqahu. Dia keluar nanti dari perutmu dan dia akan sobek perutmu. Wala af'alanna yukhawifuhuma. Saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Kata iblis, menakut-nakuti Adam dan Hawa. Sammiyahu Abdul Harith. Namakanlah anak ini Abdul Harith. Abdul Harith ini ta'bid li ghairillah, penghambaan kepada selain Allah. Fa'abaya an yuti'ahu. Namun kedua-duanya tidak mau patuh kepada iblis, tidak mau mengikuti keinginan iblis. Fakharaja mayyitan. Maka anak ini keluar dan dia mati. Lahir kemudian dia mati. Thumma hamalat. Kemudian dia hamil lagi. Fa'atahuma. Lalu datang lagi iblis itu. Faqala mithla qawlihi. Ia katakan seperti apa yang dia katakan pertama kali. Kalau kalian tidak mau patuhi aku, tidak mau mengikuti keinginan aku akan jadikan untuknya qarna ail, tanduk domba nanti bagi anak ini. Fa'abaya an yuti'ahu. Kedua-duanya tidak mau taat kepadanya, tidak mau mengikuti keinginan iblis. Fakharaja mayyitan. Lahir anak itu kemudian dia mati. Thumma hamalat. Hamil dia lagi. Fa'atahuma. Datang iblis ini lagi. La ilaha illallah. Fadzakara lahuma. Lalu ia ucapkan kepada kedua-duanya apa yang diucapkan pertama kali. Nah, di ketiga kali ini fa'adrakahuma hubbul walad. Di ketiga kali ini mereka merasa iba dan sayang kepada anak ini. Kalau kita tidak patuhi, kalau kita tidak ikuti keinginannya, jangan-jangan mati dia lagi anak ini. Ya, la ilaha illallah. Fasammayahu Abdul Harith. Lalu mereka menamakannya Abdul Harith. Ya, di ketiga kalinya. Anak pertama mati, yang kedua mati. Nah, yang ketiga ini enggak tega mereka. Ya, kecintaannya kepada anak, keinginannya punya anak.
ya, membuat mereka mematuhi iblis. Fadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa penjelasan Syekh berkaitan tentang perkataan Ibnu Abbas ini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, fa'atahuma ay Adam wa Hawa. Ingat ayo ikhwah, penamaan Hawa ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diambil dari apa? Dari kitab-kitab terdahulu. Dan kitab-kitab terdahulu itu boleh kita pakai jika tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat kita. Ya, kalau dia bertentangan dengan syariat kita, tentunya tidak boleh kita mengambilnya. Jadi Hawa ini penamaan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari kitab-kitab terdahulu. Fa'atahuma Iblis faqala inni sahibukum alladhi akhrajakuma minal jannah. Yushiru ila al-qissah allati dzakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi min waswasati asy-syaitani li Adam alaihi salam lamma harrama Allah alaihi an ya'kula min syajaratin muayyanatin fil jannah. Iblis di sini ketika dia mengatakan aku ini adalah yang menyebabkan kalian keluar dari surga, maksudnya adalah iblis mengingatkan kedua-duanya tentang peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana kedua-duanya digoda oleh syaitan. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka, melarang mereka untuk memakan dari salah satu pohon yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kula min haitsu syi'tuma, makan apa saja yang kalian sukai. Semua yang kalian sukai makan. Lalu kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Namun jangan kalian dekati satu ini saja, satu pohon ini saja jangan kalian dekati. Kalau kalian mendekatinya, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Semua dibolehkan, hanya satu yang dilarang. Ya. Lalu syaitan datang menggoda mereka berdua. Syaitan mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk makan dari pohon ini supaya kalian jangan jadi raja, jadi malaikat di sini. Ya, supaya kalian jangan kekal di sini. Nah, keinginan mereka berdua untuk menjadi orang yang kekal, tidak keluar dari surga ini yang mendorong mereka untuk apa? Berani memakannya. Ya. La ilaha illallah. Kemudian fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu mereka makan dari pohon itu, langsung terlepas pakaian-pakaian surga ini dari mereka. Jadi maksudnya di sini adalah syaitan mengingatkan kepada Adam dan Hawa tentang kejadian-kejadian yang sebelumnya yang menyebabkan mereka keluar dari surga itu. Ja'ahu syaitan wa zayyanaha lahu wa aghrahu bil akli minha. Syaitan mendatangi mereka berdua, kemudian menipu mereka, menggoda mereka, membujuk mereka sampai mereka makan dari buah itu. Fa'asa rabbahu wa akala minha. Lalu Adam alaihissalam menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia makan. Ya. Fahasalatil musibah. Terjadilah musibah itu. Apa musibah itu di sini yang dimaksud? Diturunkan mereka dari surga itu.
wa ukhrija minal jannah bisababi dzalik. Dan kedua-duanya dikeluarkan dari surga gara-gara Adam alaihissalam memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhbita ilal ard. Dan kedua-duanya diturunkan ke bumi ini. Walakinna Adam wa Hawa taba ila Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Ya. Fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah Subhanahu wa taala memilihnya, kemudian memberinya hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, dan kedua-duanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain mereka mengatakan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mereka telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang mereka lakukan itu. Sampai di sini dulu kita baca ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar nanti dari Khurasan. Khurasan dia terletak di timur, sebelah timur Iran. Dari desa Yahudiyah, nama desanya Yahudiyat Asfahan atau Asbahan. Ya, Asbahan atau Asfahan ini merupakan salah satu kota di Iran. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa Dajjal dia tidak akan bisa masuk kota Makkah dan Madinah. Kemudian kita menjelaskan bahwa pengikut Dajjal ini adalah dari Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian Al-Ajam, orang-orang yang non-Arab. Kemudian At-Turk. At-Turk ini adalah Tartar atau dengan orang-orang Mongol. Kemudian wa akhlaqun nas, dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak berilmu. Ghalibuhum al-Arab wan nisa. Kebanyakan mereka yang akhlaq ini maksudnya, kebanyakan mereka adalah orang-orang Al-Arab, orang-orang Badu dan wanita. Itu yang kita jelaskan. Kemudian juga kita menjelaskan bahwa Dajjal nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Jumlah mereka 70.000. Alaihimut tayalisah. Mereka memakai selendangnya orang Yahudi. Tayalisah ini apabila mereka akan melakukan ritual-ritual mereka pakai selendang itu yang dipakai apa? Bukan selendang, apa namanya? Shell apa? Shal ya, yang ditutup kepalanya itu. Ya, ini namanya tayalisah. Kemudian kita jelaskan juga bahwa Dajjal nanti akan diikuti oleh suatu kaum yang wajah mereka kalmajannul mutraqah, seperti tameng yang lebar wajah mereka, pengikut-pengikut Dajjal ini. Namun kita tidak tahu yang dimaksud bangsa mana ini. Jadi jangan antum begitu melihat orang yang apa namanya wajahnya lebar atau akhir pengikut Dajjal. Ya. Kemudian juga kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la taqumus saa'ah hatta tuqatilu khuzan wa karman. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai kalian berperang memerangi orang Khuz dan Karman. Kedua-duanya ini adalah nama kota di Iran.
minal a'ajim humurul wujuh, wajah mereka merah, ya, futsul unuf, hidungnya pesek, sigharul a'yun, mata mereka sipit, ka'anna wujuhahumul majannul mutraqah, wajah mereka ini seperti tameng yang lebar, ni'aluhum asy-sya'r, sandal mereka adalah terbuat dari kulit. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayolah ikhwah. Wa amma kaunu aktsar atba'ihi minal a'rab, adapun kebanyakan pengikut Dajjal ini dari al-Arab, dari orang-orang Badu, fali'anna al-jahla ghalibun alaihim, karena yang namanya orang Arab, orang Badui, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang jahil. Orang-orang yang jahil ini yang mereka paling cepat mengikuti apa? Perkataan-perkataan orang, mereka tidak berfikir. Coba lihat ayo lihat, kebanyakan orang-orang yang termakan dengan bid'ah-bid'ah yang di zaman sekarang ini adalah orang-orang jahil. Ya, kelompok ini muncul ikut sama kelompok ini, besok datang kelompok baru ikut lagi, kelompok C muncul ikut lagi. Ya, karena dia tidak punya ilmu. Begitu juga orang-orang Badu, mereka tidak pernah belajar, mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Yang mereka tahu hanyalah ontanya, kambingnya saja. Sehingga begitu Dajjal ini muncul, mereka adalah orang yang banyak mengikuti Dajjal. Kenapa? Kata Syekh, li'anna al-jahla ghalibun alaihim, karena kejahilan itu yang menguasai mereka. Walima jaa fi hadithi Abi Umamah at-Tawil, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umamah yang begitu panjang, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna min fitnatihi, dan di antara fitnahnya Dajjal ini, an yaqula lil a'rabi, dia mengatakan kepada orang Badui, A'rabi, ya, disebut A'rabi oleh Rasulullah SAW. Apa kata Dajjal ini? Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka, bagaimana kalau saya bangkitkan ibu bapakmu sekarang? Ibu bapaknya dia mati. Bagaimana kalau seandainya aku bangkitkan ibu bapakmu? Orang yang berilmu pasti dia tahu bahwa tidak ada bisa menghidupkan yang mati itu kecuali Allah. Tapi ini orang Arab, orang Badui, dia tidak tahu. Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk, bagaimana kalau aku bangkitkan ibu bapakmu? Apakah mau engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, ini fitnah yang luar biasa ya ikhwat. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Ad-Dajjal di muka bumi ini. Fayaqulu na'am, orang Arab ini mengatakan, iya, aku siap bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan jika engkau bisa membangkitkan ibu bapakku, menghidupkan lagi ibu bapakku. Fayatamassalu lahu syaitanan, ya, maka dua syaitan nampak untuknya, fi surati abihi wa ummihi, dalam bentuk ibu bapaknya. Kenapa syaitan? Karena Dajjal dia tidak bisa menghidupkan yang mati. Yang bisa menghidupkan yang mati itu adalah hanyalah Allah. Ya. Kemudian fayaqulan, lalu kedua-duanya mengatakan, iblis yang nampak dalam bentuk ibu bapaknya ini, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, itba'hu, ikuti dia. Lihat bagaimana fitnahnya ini. Ya. Fa innahu rabbuk, karena dia ini adalah Tuhanmu. Ya. Maka diikutilah dia. Ya. Ini fitnah yang luar biasa. Sekarang kita lihat para habaib yang banyak berbohong, atau Mbah Gufran yang berbohong, banyak pengikutnya. Padahal mereka tidak bisa apa-apa itu. Dajjal punya kekuasaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana nanti pengikut Dajjal ini? Sementara yang sekarang ini saja sudah banyak pengikutnya. Apalagi nanti kalau muncul Dajjal.
Wa amman nisa, adapun para wanita, fahaluhunna asyaddu min halil a'rab. Adapun para wanita, keadaan mereka lebih parah daripada orang-orang al-a'rab, orang-orang badui ini. Kenapa demikian? Li sur'ati ta'athurihin. Karena wanita begitu cepat terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, begitu mereka melihat di TV, langsung mereka ingin tiru. Begitu ada promosi ini, langsung mereka ingin membelinya. Jadi wanita, dia sangat cepat terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita itu apa? Dha'ifatu aqlin wa din, lemah akalnya dan lemah agamanya. Wa ghalabatil jahli alaihinna, dan karena kebanyakan mereka adalah orang-orang jahil. Jahil tentang agama maksudnya di sini. Ya, bisa jadi dia pintar dalam urusan dunia, namun dalam urusan agama dia jahil. Fa fil hadits an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi as-sabghah bimarri qana. Dajjal akan turun fi hadhihi as-sabghah. Sabghah itu adalah tanah yang lembab, yang asin, seperti tanah pantai itu. Dajjal akan turun nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tanah yang sabkhah. Sabkhah itu yang lembab, yang asin. Ya, sebagaimana Salman ketika dia bertemu, Salman Al-Farisi bertemu dengan pendeta yang terakhir. Ya. Apa kata pendeta yang terakhir itu? Ketika Salman bertanya, sekarang kalau engkau meninggal, siapa lagi yang aku akan ikuti? Kata pendeta itu, wahai anakku, aku tidak menyarankan engkau mengikuti siapa-siapa. Karena sebentar lagi akan muncul seorang nabi. Dia akan datang ke tanah yang batu-batunya hitam dan ditumbuhi oleh pohon-pohon korma. Coba antum lihat ayo ikhwah, kalau antum ke Madinah itu, dari Madinah ke Mekah itu banyak sekali batu-batu yang hitam, karena Madinah ini di bawahnya itu api, dan setiap sekian menit terjadi gempa, namun gempa kecil. Makanya membangun rumah di Madinah itu lebih banyak syaratnya ketimbang membangun rumah di Mekah. Jadi panasnya luar biasa sehingga batu-batu ini keropos dia. Ya, makanya kalau kita dari Madinah ke Mekah, sekian kilo itu kita akan melihat batu-batu yang hitam yang sudah hangus. Ya. Nah, kata pendeta itu batu-batunya hitam, kemudian yang ditumbuhi oleh pohon-pohon korma. Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan ini, bahwa Dajjal itu nanti akan turun di tanah yang lembab, yang asin. Bimarri qana, di saluran air. Ada saluran air. Fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi an-nisa. Maka yang paling banyak mengikutinya nanti para wanita, mengikuti Dajjal. Ya, hatta innar rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan. Sehingga nanti ada orang-orang laki yang kembali ke keluarga dekatnya. Ya, mungkin begitu dia dengar tentang Dajjal sudah muncul, dia pulang ke keluarga dekatnya, kepada ibunya, putri-putrinya, saudarinya, bibinya, lalu diikat mereka. Ya, ibunya diikat, putri-putrinya diikat, saudarinya juga diikat, bibinya juga diikat. Yuthiquha, diikat dengan apa? Dengan kuat. Kenapa diikat?
makhafata an takhruja ilaihi, supaya jangan dia ikuti Dajjal. Ya, la ilaha illallah. Berarti tarikannya Dajjal terhadap wanita ini begitu kuat. Ya jangan heran, sekarang saja ayo coba lihat model apa saja yang keluar di TV, model rambut misalnya, keluar di TV atau di mana saja, pasti ummahat-ummahat ini atau wanita-wanita ini ingin menirunya. Atau ada jubah yang baru, atau baju yang baru, atau sandal yang baru. Padahal subhanallah nggak cocok bagi dia. Ya, kadang-kadang pakai sepatu aneh-aneh rupanya sepatu-sepatu ini. Ya, nggak cocok bagi dia. Ya, yang penting ikut-ikutan sudah. La ilaha illallah. Jadi di antara pengikut Dajjal ini orang Yahudi dari Iran, kemudian orang-orang Badui, demikian juga para wanita. Fitnatud Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Fitnatud Dajjal a'zamul fitan mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis sa'ah. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar di dunia ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Wa dzalika bisababi ma yakhluqu Allahu ma'ahu min al-khawariq al-'azimah allati tubhiru al-'uqul. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Dajjal ini al-khawariq, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Seperti tadi contohnya ya ikhwah, dia mengatakan saya menghidupkan ibu bapakmu, padahal yang kelihatan itu adalah siapa? Syaitan. Ya. Allati tubhirul uqul, yang membuat akal manusia apa istilahnya? Terheran-heran melihat Dajjal ini, kemampuan Dajjal ini. Wa tuhayyirul albab, dan membuat akal manusia menjadi bingung melihat kemampuan-kemampuan seperti ini, sehingga banyak yang mengikuti mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini pentingnya ilmu ini. Ya. Bukan sembarangan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Coba lihat ayo ikhwah, orang pergi umrah kemana? Ke Tarim pergi umrah. Kenapa seperti itu? Itu karena kejahilan, karena kebodohan. Ya, percaya kepada kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh para habaib di TV atau di mana-mana. Itu kenapa? Karena kebodohan. Ya, tidak mungkin Mbah Gufran itu ada pengikutnya kalau di sekitarnya adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Nasallallahu alaihi. Begitu juga Dajjal. Ya, karena semakin ke depan kita ilmu agama ini semakin berkurang. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuth thawb. Islam ini akan luntur sebagaimana lunturnya warna pakaian. Wala yusra ala kitabillah fi lailah. Dan nanti Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat di muka bumi ini. Kalau itu sudah terjadi, bagaimana jahilnya manusia nanti di zaman itu tentang agamanya. Sekarang saja Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita, dan setiap tahun sekian banyak orang-orang yang hufaz, yang menamatkan Al-Quran, dan sekian banyak ulama masih ada, namun kejahilan luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah tidak ada lagi Al-Quran. Faqad warada anna ma'ahu jannatan wa nara. Terdapat dalam hadis bahwa Dajjal ini dia mempunyai sorga dan neraka. Wa jannatuhu nar, akan tetapi sorganya itu adalah neraka. Wa naruhu jannah, dan nerakanya itu adalah sorga. Wa anna ma'ahu anharul ma', dan dia juga mempunyai sungai-sungai. Bukan hanya itu, wajibalul khubz, gunung-gunung roti. Bagaimana itu ayo ikhwan? Yang kita tahu hanya roti segini besarnya.
atau mungkin Tamis yang besar itu. Ya, ini besok gunung roti, bukan satu gunung, gunung roti. Wa ya'muru as-samaa'a an tumtir fatamtir. Dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu langit akan menurunkan hujan. Wal arda an tumbit fatambut. Kemudian dia perintahkan bumi ini untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan itu keluar. Di zaman sekarang kan tidak ada seperti ini. Ya. Namun meskipun orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti kemampuan Dajjal ini, tetap saja banyak pengikutnya. Padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, bahkan baca Quran pun dia tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wa tatba'uhu kunuzul ard. Kekayaan-kekayaan bumi ini, isi bumi ini mengikutinya. Maksudnya apa saja mereka diperintahkan oleh Dajjal, dia akan lakukan. Dajjal nanti akan memerintahkan isi bumi ini untuk keluar, emas-emasannya, kemudian minyak dan yang lain-lainnya, maka keluar dari isinya bumi ini. Ayo, siapa yang bisa seperti ini di zaman sekarang ini? Gak ada. Jadi wajar Dajjal itu merupakan fitnah yang terbesar di muka bumi ini. Wa yaqta'ul arda bi sur'atin 'azimah. Dan dia menempuh bumi ini, mendatangi tempat-tempat di muka bumi ini dalam waktu yang sangat cepat. Ya, lebih cepat mungkin dari pesawat-pesawat yang ada di zaman sekarang ini. Kasur'atil ghaith istadbarathur rih. Ya. Seperti hujan yang ditiup oleh angin. Begitu hujan turun, datang angin kencang sehingga hujan itu lenyap. Seperti itu kecepatannya Dajjal. Jangan antum hayalkan Superman itu. Superman itu bohong itu, Superman itu. Ila ghairi dzalika minal khawariq. Ya. Dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Kullu dzalika ja'at bihi al-ahadits as-sahihah. Semua itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dajjal a'warul 'ainil yusra. Dajjal dia buta sebelah matanya yang kiri. Matanya kiri ini dia buta. Jifalus sya'r, rambutnya lebat. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak hilangkan cacat yang ada pada dirinya itu? Dan ini dilihat sama semua orang di zaman itu, cacat ini, kekurangannya ini. Ya. Jadi meskipun demikian, karena kejahilan orang-orang, tidak ada yang berpikir, kalau dia Tuhan, masa dia punya cacat seperti ini? Ya. Ma'ahu jannatun wa nar. Dia punya sorga dan punya neraka. Fanaruhu jannah. Nerakanya itu adalah sorga, wa jannatuhu nar. Dan sorganya itu adalah neraka. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, lebih tahu tentang apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Ya, aku lebih tahu tentang apa yang dimiliki oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Ma'ahu nahran yajriyan. Dajjal mempunyai jua sorga yang mengalir. Ahaduhuma ra'yul ain ma'un abyad. Salah satu di antaranya adalah dengan di penglihatan mata seseorang, dia merupakan air yang putih yang jernih dalam penglihatan mata seseorang. Wal akhar ra'yul ain narun ta'ajjaj. Dan yang satunya lagi dalam penglihatan manusia dialah apa? Api yang berkobar. Fa imma adrakna ahadun, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan Dajjal
dan kalian melihat dua sungai itu, ya, ada sungai air yang jernih, yang satu lagi air sungai yang sungai api yang menyala. Apabila salah seorang di antara kalian menemukannya itu, bertemu dengan Dajjal, dan kalian melihat dua sungai ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyati an-nahra alladhi yarahu nara." Maka hendaklah dia pilih sungai yang kelihatannya api. Wal yughmid, dan hendaklah dia pejamkan matanya. Wal yutati ra'sahu, dan dia tundukkan kepalanya. Ya, fayashrabu minhu, dan ambil saja dan minum dari itu, walaupun kelihatan dengan mata kita adalah api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih dia itu dan tutup matamu, tundukkan kepalamu, kemudian ciduk namanya. Ya, ambil dari air itu. Ya. Fayashrabu minhu, kemudian minum dari air itu. Fa innahu ma'un barid. Karena itu adalah apa? Air yang dingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang kita bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.